Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patricia Yusri dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 25121036. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS Kewarganegaraan. Baik, dengan pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan HAM? Berikan 2 contoh penerapan HAM dalam kehidupan sehari-hari. HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Contoh penerapan HAM: menghormati kebebasan orang lain dalam memeluk agama. Yang kedua, tidak melakukan diskriminasi terhadap teman berdasarkan suku, agama, atau ras. Mengapa Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi konstitusi yang penting bagi bangsa Indonesia? Undang-Undang Dasar Negara 1945 penting karena menjadi hukum dasar negara tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara, hak dan kewajiban warga negara, serta pembagian kekuasaan pemerintahan. Dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar tercipta keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4, jelaskan perbedaan hak dan kewajiban warga negara. Berikan masing-masing 2 contoh. Jawabannya, hak adalah sesuatu yang berhak diterima oleh warga negara, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara. Dan di sini contoh hak: yang pertama, mendapatkan pendidikan; yang kedua, mendapatkan perlindungan hukum. Sedangkan contoh kewajiban: yang pertama, mematuhi peraturan perundang-undangan; yang kedua, membayar pajak sesuai ketentuan. Baik, pertanyaan soal kelima, apa itu demokrasi? Mengapa masyarakat harus berpartisipasi dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Jawabannya, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kedaulatan kepada rakyat, di mana rakyat harus ikut menentukan jalannya pemerintahan melalui musyawarah atau pemilihan umum. Dan masyarakat harus berpartisipasi agar pemerintahan berjalan sesuai kehendak rakyat, meningkatkan kualitas demokrasi, serta mewujudkan pemerintahan yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, pertanyaan nomor 6, jelaskan bagaimana seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan. Sebutkan minimal 2 cara. Jawabannya, seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan di Indonesia melalui yang pertama, kelahiran sesuai ketentuan Undang-Undang Kewarganegaraan. Yang kedua, naturalisasi, yaitu warga negara asing yang memenuhi syarat dan mengajukan permohonan menjadi WNI atau warga negara Indonesia. Dan selanjutnya, pertanyaan nomor 7. Pilih salah satu asal daerah di Indonesia. Jelaskan asal daerahnya, ciri khas, dan bagaimana kita dapat melestarikannya. Jawabannya, contoh tari saman. Tari saman berasal dari Aceh. Ciri khasnya adalah gerakan tangan yang cepat, kompak, dan diiringi syair bernuansa keagamaan. Cara melestarikannya yaitu mempelajari dan menampilkan tari tersebut. Yang kedua, mengikuti kegiatan seni budaya. Yang ketiga, mengenalkan budaya Indonesia kepada generasi muda dan masyarakat luar. Selanjutnya, pertanyaan nomor ke-8, apa yang dimaksud bela negara? Sebutkan 3 contoh sikap bela negara yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah, bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air serta kesadaran untuk mempertahankan bangsa dan negara. Contoh sikap bela negara: yang pertama, belajar dengan bersungguh-sungguh; yang kedua, mematuhi hukum dan peraturan; yang ketiga, menjaga persatuan dan toleransi antar sesama. Selanjutnya, pertanyaan nomor 9. Jelaskan perbedaan ciri-ciri negara maju, negara
berkembang dan negara terbelakang, dan berikan masing-masing satu contoh negara. Jawabannya, negara maju, pendapatan per kapita tinggi, teknologi maju, pendidikan dan kesehatan berkualitas tinggi. Contoh negara Jepang. Dan negara berkembang sedang membangun ekonomi, pendapatan masyarakat sedang, dan infrastruktur masih berkembang. Contoh negara Indonesia. Sedangkan negara terbelakang, tingkat kemiskinan tinggi, pendidikan dan kesehatan masih rendah, dan bergantung pada bantuan luar negeri. Contoh negara Niger. Pertanyaan terakhir. Dari seluruh materi yang telah dipelajari, manakah materi yang menurut kamu penting? Jelaskan alasannya dan berikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, menurut saya sendiri, materi yang penting adalah itu hak dan kewajiban warga negara. Karena setiap warga negara harus mengetahui hak yang dimilikinya sekaligus melaksanakan kewajibannya agar tercipta kehidupan yang adil, tertib, dan harmonis. Contoh penerapannya, yang pertama, menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat. Yang kedua, mematuhi aturan yang berlaku. Yang ketiga, membayar pajak. Dan akhir, menjaga kebersihan lingkungan dan ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Demikianlah tugas UAS yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih kepada Ibu dosen. Saya mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Patricia Yusri, pamit undur diri.